Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membeberkan beberapa hal yang dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Donald Trump. Salah satunya berkaitan dengan peluang investasi di bidang farmasi yang bisa kita manfaatkan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi industri farmasi di Indonesia saat ini sangat bergantung dengan impor. Nah, siapa sangka ternyata setelah ditelusuri pembicaraan antara Jokowi dan Trump ini mengarah kepada salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes. Apakah Anda orang Brebes? Anda harus menyaksikan video ini ya, karena apa sebenarnya kaitannya Brebes, Jokowi, dan Trump? Apa yang akan Jokowi dan Trump lakukan di kota yang terkenal dengan bawang merah dan telur asin ini? Kita akan bahas bersama, ada Brebes di antara Jokowi dan Trump. Jadi dalam sebuah acara bincang-bincang santai yang disiarkan oleh RRI beberapa waktu lalu, Menko Luhut menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berbicara dengan Presiden Trump ya. Bahwa sekarang Presiden Trump dikatakan berpihak nih dengan Indonesia karena Amerika Serikat lagi berantem dengan China. Sehingga Amerika Serikat mau merelokasi atau memindahkan industrinya yang ada di China ke Indonesia ya. Nah, Menko Luhut memang tidak menjelaskan kapan pembicaraan tersebut berlangsung. Tapi kalau Anda ingat, beberapa waktu lalu di akhir bulan April lalu Presiden Trump memang di akun Twitter pribadinya sempat men-tweet gitu ya, mengapa beberapa waktu lalu itu ada perbincangan antara Presiden Jokowi dan Trump. Nah, selain itu Amerika Serikat memang saat ini tengah menggodok ada rencana penghapusan rantai pasokan industri global dari China yang merupakan buntut dari pertikaian Amerika Serikat dan China soal asal-usul COVID-19. Selain memberikan bocoran pembicaraan Presiden Jokowi dan Trump, Menko Luhut ini juga menyebut kalau saat ini pemerintah tengah menyiapkan lahan sebesar 4.000 hektar ya, ini yang berada di kawasan Jawa Tengah yang secara khusus memang disediakan untuk kawasan ekonomi khusus bagi industri farmasi. Sekarang sudah mulai dikerjakan sambil terus berdiskusi tentu saja dengan Gubernur Jawa Tengah, dan pertanyaannya di manakah kira-kira lokasi tepatnya yang ada di Jawa Tengah ini kan? Baru kemudian tim CNBC Indonesia menelusurinya dan ternyata sepertinya perkataan Menko Luhut soal 4.000 hektar lahan di Jawa Tengah tadi kelihatannya nih ya berkaitan dengan rencana pengembangan kawasan industri di Brebes. Karena memang kota Brebes ini salah satu daerah yang akan dibangun kawasan industri dari ada total 27 kawasan industri baru yang akan dibangun pemerintah selama 5 tahun ke depan. Nah, rencananya begitu dibuka bahwa Pemda Brebes memang akan mengembangkan kawasan industri Brebes atau KIB sebesar 3.976 hektar. Jadi mirip nih dengan 4.000 hektar yang dibicarakan oleh Luhut. Dan kawasan peruntukan industri Brebes juga sebesar 5.070 hektar. Kalau dilihat kawasan industri lainnya di Jawa Tengah, tidak ada yang seluas ini. Makanya sepertinya ini adalah Brebes. Dan kawasan ini akan membentang dari Kecamatan Losari, Tanjung, dan sampai ke Bulakamba. Dan dalam catatan resmi Pemkab Brebes ini ada sebanyak 39 perusahaan ternyata yang sudah bergerak atau sudah mendaftar ke kawasan ini, begitu ya, itu dari berbagai sektor untuk menghuni KIB sampai dengan November 2019 datanya. Kemudian ada juga 24 investor yang sudah mendirikan pabrik di Kabupaten Brebes dan selebihnya masih ada 12 perusahaan yang sedang dalam proses perizinan sampai akhir 2019 lalu. Pembangunan KIB ini memang merupakan amanat Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Brebes sebagai kawasan industri baru yang akan mendorong tumbuhnya investasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus juga upaya mengurangi kemiskinan. Nah, bagaimanakah respon dan kesiapan dari pemerintah kita untuk menampung tadi ya pabrik-pabrik Amerika Serikat yang ada di China ke Brebes? Nah, untuk mempercepat pengerjaan proyek KIB, kawasan industri Brebes ini, maka pemerintah itu sudah memasukkan KIB ini menjadi salah satu proyek strategis nasional yang tercantum dalam Perpres nomor 79 tahun 2019. Dan sejauh ini juru bicara Kemenko Maritim dan Investasi menyebut bahwa proyek ini sudah dalam proses pembebasan lahan secara bertahap. Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini juga melakukan pembagian tugas gitu ya, pembagian penugasan melalui penyertaan modal ke salah satu BUMN yang akan menjadi pengelola proyek, yaitu PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma atau KIW. Dan saat ini dari penyertaan modal itu porsi kepemilikan saham KIW itu ada pemerintah pusat memegang 51,09%,
kemudian 40,39% untuk Provinsi Jawa Tengah, dan 8,52% untuk Kabupaten Cilacap. Nah, pembagian porsi saham tersebut diharapkan bisa memberikan dampak bukan cuma ke pemerintah pusat, tetapi juga ke pemerintah daerah. Nah, mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek ini itu minimal 2 triliun rupiah atau bisa lebih ya dari itu, maka pemerintah akan menambah penyertaan modal negaranya. Dan ini tentu saja akan mengubah komposisi dari pemegang saham di KIW. Nah, sejumlah langkah-langkah ini diharapkan bisa mempercepat untuk menarik perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dari China tadi ke Brebes. Bagaimana dengan kesiapan PT KIW-nya sendiri ya, BUMN tadi? Kita lihat bagaimana sebagai pengembang kawasan industri Brebes, KIW ini secara umum sudah menyatakan siap dalam menjambut rencana relokasi pabrik AS dari China. Bahkan di Rut KIW itu mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah mengalokasikan program dan juga anggaran yang lebih besar untuk proyek KIB ini, sedangkan program lainnya ditangguhkan sementara waktu. Selain itu, KIW juga saat ini sedang menyusun master plan-nya nih terkait dengan pengembangan dari KIB ini. Rencananya, masih rencana ya, kawasan industri Brebes itu bukan hanya berisi industri-industri biasa, tapi juga terintegrasi dengan industri komersial lainnya dan ada beberapa area pendukung lainnya. Jadi bukan cuma isinya pabrik ataupun gudang saja, dan ini juga disusun harus bisa menjawab kebutuhan investor yang memang kebanyakan nanti akan berasal dari China. Nah, sejauh ini KIW juga menyebut ada sejumlah investor yang sudah mulai tertarik untuk bergabung dan ada sejumlah referensi calon tenan maupun yang lainnya itu diberikan oleh Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selain itu, KIW juga akan melakukan upaya penyesuaian harga lahan karena kita tahu ya, biasanya masalah harga lahan inilah yang membuat perusahaan-perusahaan China lebih memilih relokasi pabriknya ke tempat lain, misalnya Vietnam, karena kita kalah saing harganya. Dan saat ini harga yang dipatok sedang melalui kajian dengan konsultan terkait biar lebih kompetitif. Nah, apa sebenarnya keunggulan Brebes dibandingkan dengan wilayah lainnya sehingga kemudian Trump melirik Brebes ini ya? Kalau kita lihat ada beberapa faktor yang membuat Jawa Tengah terutama Brebes digadang-gadang akan menjadi sentra manufaktur baru di Indonesia, dan ini tidak terlepas tentu saja dari murahnya tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah. Setidaknya kalau dibandingkan dengan beberapa provinsi lain yang ada di Pulau Jawa ya. Nah, upah minimum Kabupaten Brebes sendiri di tahun 2020 ini cuma sebesar 1,8 juta rupiah per bulan. Selain itu, Brebes juga salah satu kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas mencapai 1.900 km persegi, dan tentu saja ini yang paling unggul juga memiliki lokasi yang strategis ya, karena dilalui oleh jalan tol Trans Jawa, kemudian berdekatan juga nanti ke depannya akan semakin dekat dengan pusat logistik Belikat atau PLB Cirebon. Ini yang rencananya akan dibangun beberapa waktu ke depan ya. Dan lokasi strategis ini tentu saja akan membuat ongkos distribusi berpotensi menjadi lebih murah. Ini pasti akan menjadi keunggulan tersendiri dan ini menjadi potensi besar yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengembangkan Brebes menjadi kawasan industri yang besar. Tapi tetap diingat bahwa ada faktor yang perlu kita perhatikan, misalnya lahan pertanian yang ada di Brebes ya. Sebaiknya memang pembangunan kawasan industri Brebes ini tidak berada di atas lahan yang produktif. Jangan sampai keputusan untuk menyulap Brebes untuk menjadi sentra manufaktur menjadi bumerang bagi sektor penting lainnya seperti pertanian.